Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi, di mana kita masih bicara tentang naba yang juga disebutkan dalam Al-A'raf 101, yaitu tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha, bahwa penduduk negeri yang aku ceritakan kepadamu tentang informasi perihal mereka itu, yang kemudian mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di mana ayat 101 ini menjadi rangkaian daripada ayat sebelumnya, dimulai dari ayat 96. Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri, nah ini disebut qura. Qura itu qaryah, bisa mengacu kepada manusianya, bisa mengacu kepada tempat tinggalnya. Nah, di sini disebutkan seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, tentu kepada mereka dibukakan barokah dari langit dan bumi. Namun walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Justru mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, hingga kepada mereka Allah berikan balasan atas perbuatan-perbuatan dusta mereka itu. Nah, di sini kita melihat satu kisah tentang apa yang kita sebut dengan penduduk suatu negeri. Kata kuncinya bahwa tanpa sadar atau disadari, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penduduk suatu negeri itu mendatangkan musibah. Banyak dari kisah-kisah kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka berperadaban tinggi dalam hal teknologi, dalam hal kemakmuran dunia. Tetapi karena mereka itu mendustakan ayat Allah, kepada mereka didatangkan azab yang luar biasa dahsyat. Dan jejak-jejak arkeologis mereka itu menjadi saksi sampai sekarang, yang tentunya itu menjadi pelajaran. Artinya berita-berita tentang orang-orang terdahulu yang kemudian diperjelas oleh temuan-temuan arkeologis itu jelas menjadi peringatan yang seharusnya tidak terjadi, yang seharusnya tidak terulang lagi. Nah, kita juga melihat tentang amba ini di surat Hud ayat 100. Waqala, dan Allah berfirman, dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Ya, bahwa kisah tentang penduduk terdahulu, dzalika min amba'il qura, termasuk dari berita-berita tentang suatu komunitas yang aku ceritakan kepadamu. Nah, cerita-cerita tentang mereka itu bukan fiksi, tapi fakta. Nah, seperti begini. Nabi Musa terkenal dengan mukjizatnya membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Nah, kemudian peristiwa Nabi Musa membelah laut yang diikuti pasukan Paroh yang mengejar Nabi Musa itu, hingga kemudian ketika Nabi Musa sampai di daratan, pasukan Paroh ini terjebak di tengah laut. Ini kisah dalam Al-Quran demikian. Lalu dikuatkan kisah itu oleh temuan arkeologi, yaitu oleh Ron Wyatt tahun 1988, di mana mereka arkeolog itu mengklaim menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di Laut Merah, dan itu diyakini kereta Paroh, yaitu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Bahkan juga ditemukan tulang belulang manusia, juga tulang kuda di tempat yang sama. Inilah kerja
besar daripada arkeolog. Bahkan juga ada semacam poror soda, ya, dari kereta Siparoh itu. Nah, kita bisa membayangkan berapa kekuatan yang diperlukan untuk membelah sebuah lautan. Para ahli fisika, yaitu menurut matematikanya orang-orang fisika, itu diperkirakan butuh tekanan atau gaya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter persegi. Ya, 2.800.000 Newton per meter persegi. Atau diperlukan hembusan angin yang sangat kuat dengan kecepatan konstan 30 meter per detik atau 108 km per jam. Artinya Nabi Musa itu membelah laut bukan sesuatu yang mustahil atas izin Allah. Tapi ukuran-ukuran dari ahli fisika ketemunya ya 108 km per jam angin yang diperlukan untuk bisa membelah lautan itu. Nah, ketika Nabi Musa itu sampai ke daratan di ujung seberangnya, Firaun yang melihat itu sebuah jalan yang bisa dipakai untuk mengejar Nabi Musa, Allah tiba-tiba menenggelamkan. Dan bangkai-bangkai daripada perangkat roda, perangkat kereta, bahkan tulang belulang daripada kuda dan manusia ditemukan di tempat yang sama, ya di laut itu. Nah, itu kerja besar para arkeolog untuk membuktikan adanya fakta sejarah. Nah, fakta sejarah ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Nek kowe, lek kalian ora manut karo Gusti Allah, ora taat karo Gusti Allah, kowe bakal ya koyo Firaun kuwi. Iki lho buktine. Nah, ini sebenarnya berita-berita yang muncul dalam Al-Qur'an itu menjadi nasihat, menjadi mau'izah. Yang seharusnya pengalaman-pengalaman baik dari masa-masa lalu tidak terulang kembali. Alhamdulillahirabbil alamin.